Shalom, nama saya Charlin Sun. Saya kelas 2B. Saya mau menyampaikan pengalaman saya dalam pelajaran online ini. Jujur Charlin sangat rindu akan ke sekolah lagi, belajar bersama teman, dan bermain bersama teman. Pengalaman Charlin dalam mengikuti pelajaran online ini sangat bersyukur masih bisa menerima pelajaran online dari guru-guru yang super hebat ini, memberi pelajaran lewat Zoom ataupun lewat video pembelajaran. Dan Charlin juga tidak lupa mengikuti saat teduh sebelum pelajaran dimulai. Saat teduh sangat penting karena lewat saat teduh Charlin lebih dekat sama Tuhan Yesus dan lebih mempelajari Alkitab. Pesan-pesan Charlin kepada teman-teman agar tidak melewatkan saat teduh setiap harinya, tetap semangat dalam pelajaran online ini. Sekian pesan-pesan dari Charlin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo teman-teman, aku Kenji Ceojo Antoni, kelas 3C. Aku dulu kurang fokus waktu belajar. Supaya fokus, Kenji rajin olahraga, jalan-jalan sore, main sepeda atau berenang. Tapi sekarang kan lagi ada virus corona, jadi Kenji olahraganya di rumah saja. Papi Kenji ajarin Kenji push up, handstand. Selain itu, yang paling penting ya, Mami Papi Kenji doa mohon pimpinan Tuhan Yesus agar Kenji semakin fokus setiap hari. Sekarang Kenji udah lebih fokus. Teman-teman juga semangat belajar dan berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak. Halo, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa tetap sukacita. Nah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan kesaksian teman-teman kalian semua. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian ingin seperti mereka? Iya, tentu saja. Semoga anak-anak semua juga diberkati di dalam belajar seperti teman-teman yang tadi. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan ibadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibu mengajak anak-anak semua untuk mempersiapkan hatinya, persiapkan diri kamu, dan persiapkan Alkitabnya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Kasih Yesus. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi anak-anak, kita nyanyikan lebih semangat lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak, mari kita akan berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Semua sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh menikmati setiap anugerah dan ciptaan Tuhan.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah waktu ini tidak kami sia-siakan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk kedepannya. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan satu pujian. Dan sekarang kita akan menyaksikan bersama-sama satu kesaksian pujian dari guru-guru kelas 5 dan kelas 6. Anak-anak silakan menyaksikan ya.
sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cuan Taurini. Tapi anak-anak, sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Anak-anak, Ibu ajak semua bangkit berdiri agar kita bernyanyi lebih semangat. Kita menyanyikan lagu ini dengan gerakan daki gunung yang tinggi, ku turun dalam lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Mari tersenyum anak-anak. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kalian juga tadi telah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh teman kalian dari kelas 2, dan juga kalian telah menyaksikan persembahan pujian yang disampaikan oleh teacher-teachernya dari guru kelas 5 dan kelas 6. Suatu pujian yang luar biasa di mana Tuhan menyuruh kita untuk tetap bersyukur di dalam keadaan dan situasi apapun yang kita alami. Hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya anak-anak, ayo Ibu mengajak kita semua untuk kita boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, terpujilah Engkau ya Bapa. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah di dalam hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan disampaikan oleh Cuan Taurini itu boleh tersampaikan jelas di dalam hati anak-anak, dan mereka boleh mengerti akan firman-Mu. Berkati pembahasan firman-Mu ini ya Bapa, dan biarlah setiap anak-anak boleh mengerti dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-23. Nanti juga kita akan melanjutkan membuka firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita melanjutkan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan anak-anak membuka firman Tuhannya. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tema firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ialah kita bersyukur kepada Allah untuk pembaptisan kita. Anak-anak,
Apabila kamu memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai dengan ke-40, di sana Rasul Paulus dan rekan kerjanya yang bernama Silas, mereka pergi untuk memberitakan firman Tuhan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Mereka pergi bersama-sama memberitakan kabar baik, kabar tentang Yesus Kristus, di mana Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika suatu hari Paulus dan Silas ini tiba di kota Filipi, dan mereka sedang memberitakan firman Tuhan. Di sana ada sebagian orang yang tidak senang, tidak suka dengan keberadaan mereka, karena mereka memberitakan tentang Dia, yaitu tentang Tuhan Yesus. Banyak orang tidak senang melihat Paulus dan juga Silas memberitakan firman Tuhan, sehingga timbullah suatu kebencian, suatu amarah terhadap Silas dan kepada Paulus. Mereka menangkap Silas dan Paulus, lalu orang-orang yang jahat itu membawa Silas dan Paulus ke dalam penjara. Tetapi anak-anak, walaupun Paulus dan Silas berada di dalam penjara, mereka tidak pernah berhenti sekalipun untuk berdoa. Justru ketika mereka di dalam penjara, di dalam keadaan yang sangat sulit, mereka tidak bisa keluar di sana karena keamanan yang sangat ketat, mereka bersekutu, berdoa, dan memuji Tuhan. Luar biasa anak-anak. Meskipun mereka di dalam keadaan yang tidak nyaman, di dalam keadaan yang sulit, mereka tetap memuji Tuhan dengan setia. Sehingga ketika Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara, kepala penjara pun diperintahkan untuk mengawasi mereka agar Paulus dan Silas ini tidak melarikan diri. Karena itu, ia menempatkan mereka di penjara di bawah tanah dan mengunci kaki mereka pada pasungan. Ya, mereka kakinya dipasung dan tangannya juga dipasung, anak-anak. Tetapi meskipun mereka kesakitan dan telah diperlakukan dengan buruk, Paulus dan Silas tetap menyembah Allah di surga. Mereka tetap mempertahankan iman dan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti, mereka tidak meninggalkan Tuhan, meskipun Tuhan saat itu tidak turun tangan untuk menolong mereka. Tetapi melalui kesetiaan dan ketekunan mereka kepada Tuhan, suatu hari di tengah malam yang sangat gelap, terjadilah gempa bumi yang hebat dan sangat dahsyat. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika malam itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, yang sangat hebat, maka pintu penjara pun terbuka luas. Dan juga rantai yang dibelenggu para tahanan terlepas. Sehingga kepala penjara pun terbangun dari tidurnya. Ia melihat pintu penjara telah terbuka. Kepala penjara hatinya sangat gelisah. Dia sangat bingung, hatinya sangat sedih. Ya, kenapa? Karena ketika ia melihat pintu penjara terbuka, lalu dia terburu-buru menarik pedangnya, dan apa yang dilakukan oleh kepala penjara itu, anak-anak? Dia ingin bunuh diri. Ya, karena disangkanya semua tahanan yang telah melarikan diri dan ia harus mempertanggungjawabkannya. Lalu di dalam kebingungan yang dirasakan oleh kepala penjara tersebut, tiba-tiba kepala penjara ini mendengar suara. Dia mendengar suara yang sangat keras dan juga sangat jelas, di mana suara itu adalah teriakan dari Paulus. Dan dia berkata, Paulus berkata, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Wah, luar biasa ya anak-anak. Seharusnya
seharusnya orang-orang di dalam penjara itu ketika ada kesempatan mereka untuk kabur, mereka akan melakukan itu. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Mereka tetap berada di situ, di dalam penjara itu. Ya, padahal tadi ada kesempatan, pintu penjara terbuka, harusnya mereka punya kesempatan untuk kabur, tetapi mereka tidak melakukan itu. Nah, dengan gemetar dan takut, kepala penjara meminta obor dan lari masuk ke dalam penjara di mana Paulus dan Silas berada. Ia tersungkur ke tanah dan juga tersungkur di depan kaki Paulus dan Silas. Kemudian ia membawa mereka keluar dan menanyakan sebuah pertanyaan kepada Paulus. Kira-kira anak-anak, pertanyaan apakah yang ditanyakan oleh kepala penjara itu kepada Paulus? Nah, kepala penjara ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa diselamatkan. Apa yang dikatakan Paulus dan Silas kepada kepala penjara itu? Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Kepala penjara membawa Paulus dan Silas ke rumahnya untuk menyiapkan jamuan untuk mereka. Dan kepala penjara itu sangat gembira. Mengapa? Mengapa kepala penjara itu sangat gembira, anak-anak? Sebab ia dan seisi rumahnya telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia sangat bersukacita. Dia dan seisi rumahnya telah diselamatkan. Kemudian Paulus dan juga Silas menjelaskan firman Tuhan kepadanya serta kepada semua orang yang tinggal di rumahnya. Kepala penjara dan seisi keluarganya memberikan diri untuk dibaptis, untuk diserahkan seluruh hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Baptisan merupakan suatu sakramen. Sebuah sakramen adalah suatu tanda yang ditentukan bagi kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia memerintahkan untuk menetapkan umatnya berbeda dengan dunia ini dan untuk memberi mereka kekuatan dan penghiburan. Maka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 sampai ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, ketika kita telah dimateraikan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mau kita pergi mengabarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, dimulai dari keluarga kita. Ya, barangkali masih ada keluarga yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, pergilah, sampaikanlah kepada mereka bahwa hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan yang sempurna, sebab tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Maka demikian nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan atas seluruh hidup kita umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini Tuhan boleh menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh memateraikan kami menjadi anak-Mu. Dan ajar kami Tuhan agar kami boleh hidup kudus dan setia kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami ya Bapa, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka.
Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara akan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan itu terus tertanam di dalam hati setiap anak-anak yang mendengar, dan mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu dengan setia. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam karya agung-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, demikian ibadah kita hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.